Wih nanti boleh dong pas dicuplikan dikit, pas ada video ini cuplikan dikit boleh dong ya? Dikit aja gitu. Hah? Ya tergantung Bapak Direktur. Boleh nggak dikit? Tinggal pencet doang. Dikit aja gitu ya. Oh, boleh nggak Gung? Sedetik ya. Waduh, sedetik. Tergantung kalau beli yang 800 bisa lah setengah. Ya mana bisa orang kan itu. Pengalaman dari ini dari Koko sama Cici ini gimana nih gitu pengalamannya itu udah pakai main kaset dan kita SDE mah udah gampang ya Gung. Iya, Pakai SD card. mungkin teman-teman boleh juga coba nanti buat yang vendor-vendor wedding kalau misalnya ada yang mau bikin beda. Kan sekarang foto ada yang pakai film juga, video dong coba pakai kaset. Oh pakai filmnya sekalian ya apa video apa kamera 8 gitu kan. Mati itu langsung tuh buat SDE-nya. Wah mantap loh. Waduh. Oke, balik lagi bersama Darkroom Talk bersama Agung di sini dan Mike. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang sebenarnya kita udah tunggu-tunggu dari dulu nih, baru kesempatan. Iya, gue udah kapan ngomong ya terus ya, legend ya. Iya, jangan kasih lihat dulu. Jangan kasih lihat. Oke, jadi mungkin buat yang mungkin yang tahu ini lebih ke buat sekilas ya, mereka ini emang pekerja di bidang kreatif wedding lah, wedding video. Itu udah lama banget ya, kira-kira belasan tahun lah. Awal-awal wedding video ada mungkin ya di Indonesia ya. Di industri wedding ini lah wedding ya. Itu tahun berapa berarti Gung? 2005 ya paling ya mungkin ya? Ya 2004. Bener tuh kan, 2004. Pokoknya dari zaman masih sebelum SLR mungkin ya. Sebelum SLR mungkin yang mungkin gua rasa fotografer yang baru-baru malah nggak tahu nih siapa nih. Cuman dulu kita zaman-zaman fotografer pada masa itu sangat-sangat wow dan mengagumin ya gue. Iya, salah satunya gua. Iya, karena gua juga. pertama kali gua lihat, wah gila ini beda banget nih, bener-bener konsepnya. Emang baru pertama kali ngelihat ada ternyata weddingan tuh bisa diginiin juga gitu, nih. Betul. Nah, buat yang teman-teman yang mungkin udah tahu dan yang belum tahu, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Kak Ian dan Kak Vira. Koko dan Cici aja. Oh iya, Koko dan Cici Vira. Iya gak sih? Ini senior ya kan? Oke. Kok Ian sama Cici ya kan? Tapi udah panggil om tante belum? Udah ada yang manggil ya? Ya akan selalu ada sih. Soalnya gue dipanggil, gue gak terima, gue dipanggil om soalnya. Ya wajar lah kalau Lu harus membiasakan diri. Oh iya, mulai membiasakan diri. Ya udah, ini ada Kok Ian dan Ci Vira, Ci Elvira ya. Oke. Hari ini kita udah nyiapin kurang lebih 150 pertanyaan lah yang mesti dijawab semua. Siap gak nih? Lu siap ngedrain gak kok? Nah, kalau jawabnya ya dan tidak aja sih bisa. Oh iya gitu. Ya, tidak gitu ya. Bisa. Nah, tapi mungkin Gung kalau lu pribadi mungkin udah kenal jauh lebih kenal mereka ya? Iya. Bener ya? Kalau gue belum nih, kan mungkin di sana juga banyak teman-teman yang belum kenal nih. Gue pengen tanya tentang mereka berdua. Sebenarnya kenapa, bukan kenapa sih ya, gue pengen tahu ya tuh Ci Elvira juga dulu tuh foto juga ya kalau gak salah ya? Bener kan ya? Iya. Oh bener ya, pantas waktu itu gue pernah lihat gitu kan, wih ini keren banget nih cewek ini kayak gini gitu, bawa tasnya tas lempang waktu itu, bener gak ingat? Ya tas lempang gitu kan, terus langkahnya juga ringan banget gitu kan, terus Kokonya ambil video, bener ya? Nah yang pengen gue tanyain tuh, tolong ceritain dong sedikit tentang kalian nih, maksudnya background lah kenapa kalian tuh kok bisa sih kecemplung ke dunia industri kreatif wedding sebelumnya gitu. Kecemplung. Iya. Mencemplung atau mencemplungkan diri? Mencemplungkan diri lah ya sebetulnya. Iya, mencemplungkan diri sih. Dari dia dulu deh. Aduh. Kalau dulu memang bokap tuh hobi fotografi. Jadi aku kenal fotografi itu dari papa. Oke. Dan kameranya itu ya istilahnya diturunkan ke aku. Jadi waktu masa kuliah udah mencoba. Kamera pertama apa? FM2 Nikon. Oh FM2. Terus kuliahnya di? Kuliahnya di psikologi jurusannya. Oh. Enggak nyambung lah. Iya, terus akhirnya malah lebih seneng motret dan mencari uang dari situ. Terus sampai akhirnya memilih wedding. Jadi itu ada prosesnya lumayan panjang. Ada prosesnya. Jadi memang dulu lebih ke beauty, terus akhirnya ujung-ujungnya ke wedding. Tapi ikut klub foto juga dulu?
Klub foto ikut? Ikut dulu. Oh ikut juga. Di mana sih waktu itu kuliahnya? Dulu di Atmajaya. Oh ini, tuh Studio 51. Iya betul, Studio 51. Oh oke, nice. Nah terus habis itu ini kan dari Ci Elvira nih. Nah tapi pas cemplung itu ketika sudah merit? Belum. Oh masing-masing. Berarti ketemunya di industri ini nih ya? Iya. Betul. Woi mantap. Cinlok. Oke. Terus kalau Koyan sendiri gimana nih kok? Pengen tahu dong. Kalau gua sih memang apa ya background sebelum masuk ke industri wedding video itu gua macam-macam lah ya, tapi lebih banyak yang memang berkaitan dengan kreatif. Tapi memang istilahnya titik baliknya itu pada saat gua masuk ke industri wedding sih, sebagai wedding videographer gitu ya. Dan itu cukup awal ya, dari waktu kita mulai terus kita ketemu ya, terus setelah beberapa tahun gitu ya, kita sering bareng juga foto apa segala video gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk kita bareng aja, tapi kita kembangin video karena pada saat itu wedding video itu kita rasa masih belum terlalu banyak yang Improvementnya. ya istilahnya untuk mengeksplorasi itu sih belum terlalu banyak ya. Jadi kita pikir kenapa kita nggak coba aja gitu dengan semua yang kira-kira kita kan juga sama-sama hobi film, terus mungkin sering nontonin music video pada saat itu gitu kan. Jadi memang keterbatasan pada saat itu secara teknis alatnya itu masih itu digital video baru mulai ya, maksudnya baru peralihan dari analog ke digital. Dan terus terang ya alat-alatnya itu masih sangat terbatas sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya kamera-kamera sekarang udah canggih banget gitu ya, udah hybrid foto video udah sampai kemana-mana gitu, tapi pada saat itu kayak kameranya tuh masih, kalau kameranya segede bagong-bagong juga paling apa sih ya, masih flat banget ya gambarnya, terus masih kalau nggak boleh low light gitu kan, mesti bawa lampu banyak dipasang-pasangin gitu kan. Red lamp ya. Jadi itu pada saat itu ya kita pikir why not kita eksplorasi. Mungkin bukan kita jadi terbatas oleh alat ya, tapi kita bagaimana menggunakan kreativitas kita gitu kan, dengan segala alat yang ada. Iya, alat-alat yang ada kita maksimalkan gitu. Jadilah hasilnya seperti yang mungkin kalau di sekitar tahun 2007 atau 2008 itu mungkin salah satu titik balik berikutnya gitu loh. Gitu. Oke. Berarti wedding clip ini udah ngerasain transisi lah ya, udah lumayan banyak transisi, termasuk kayak transisi sebelum ada SDE sampai awal-awal SDE tuh. Betul. Ya, kalau SDE sendiri kita pernah coba pada saat itu masih pakai kaset mini DV itu kita pernah coba, tapi ya jangan sering-sering ya, bisa jantungan ya. Jadi kayak jantungan kita pernah coba gitu. Jadi tapi ya paling sekali 2 kali ya dalam setahun itu paling ya maksimal 3 kali 4 kali ya kita pernah sih. Dari kaset. Iya, kaset. SDE. Jadi ya kaset sendiri harus ditransfer dulu dalam bentuk jadi file. Habis itu baru bisa kita edit. Jadi untuk mentransfer satu kaset itu durasinya 1:1. Jadi kalau misalnya kasetnya 60 menit ya kita harus transfer selama 60 menit. Oh gila itu. Itu kalau tidak ada kesalahan. Jadi kaset itu kan namanya juga bentuknya fisik ya, dan pita begitu. Bisa kusut, bisa macam-macam gitu, ya kan? Bisa aja ada glitch pada saat ditransfer digital, macam-macam sih masalahnya. Itu satu kamera tuh. Iya, itu satu kamera, satu kaset. Satu kamera. Ya. Gila. Kaset. Nah itu dari bahasannya teman-teman udah tahu lah ya, maksudnya pengalaman dari ini dari Koko sama Cici ini gimana nih gitu, pengalamannya itu udah pakai main kaset, dan kita SDE mah udah gampang ya Gung. Iya, mungkin teman-teman boleh juga coba nanti buat yang vendor-vendor wedding kalau misalnya ada yang mau bikin beda. Kan sekarang foto ada yang pakai film juga, video dong coba pakai kaset. Oh pakai filmnya sekalian ya, apa video apa kamera 8 gitu kan, mati itu langsung buat SDE-nya. Wah mantap loh. Waduh, dahsyat luar biasa. Nah, tapi kalau Koyan sendiri itu lulusan dari mana nih kok? Dulunya kan psikologi nih. Ya, itu sih sistem informasi ya, pada saat itu BINUS sih. Jadi memang gak nyambung juga, cuman sebenarnya yang kepake banget dari kuliah itu mungkin logic berpikir ya, itu satu gitu. Terus kedua mungkin teknis-teknis komputer lah gitu. Itu kepake banget sih buat kita sebagai pekerja kreatif itu sangat kepake, karena kadang-kadang kan ada untuk troubleshooting apa segala macam kan. Itu kepake banget sih. Ya oke. Tapi larinya jauh ya lumayan ya. Jadi malah ke industri kreatif ya. Iya.
Oke. Nah terus yang kan dulu tuh gue tuh belum sempat kenal tuh, baru tahu doang tuh kedengeran namanya. Oh ya, wedding clip, ya kan? Wedding clip. Wih, keren lo wedding clip segala macam. Sempat lihat sebentar, habis tiba-tiba ngilang nih wedding clip nih. Jadi apa ya? Jadi legenda cuy. Wah, heboh tuh dunia perweddingan tuh. Waktu saya masih baru-baru join tahun berapa waktu itu wedding clip udah mulai stop? 2017. Nah, 2017 kan ya. Nah, itu. Iya. Nah, jadi tuh ketika 2008 gue belum pernah denger tuh. Tapi pas udah mulai gue bergaul di dunia wedding, mulai kedengeran tuh wedding clip. Cuma ketahuan videonya doang. Tapi gue nggak tahu orangnya gimana. Oh, ternyata orangnya ini nih, berdua nih. Ini ya kan. Tiba-tiba pas 2017 baru mulai ini hilang lagi. Cuma ketemu itu siapa? Darwin. Adik ya. Bener ya, Darwin adik ya. Sama Kois sama Darwin tuh sering bareng tuh. Cuman Koiannya gak pernah ada nih sama Civira gitu kan. Nah mau tahu nih kalian kemana waktu itu. Tiba-tiba ngilang cuy. Kayak Yesus modelnya gitu kan. Tiba-tiba ngilang satu saat. Kemana nih orang gitu. Itu boleh tahu gak tuh kenapa bisa tiba-tiba 2017 memutuskan untuk stop di dunia industri kreatif. Dan terus akhirnya kalian memulai apa nih? Ya sebetulnya ada proses-proses lain sih ya. Jadi pada saat kita sudah yang istilahnya evolusi keduanya ya, pada saat kita udah bareng, kita jalanin wedding clip versi 2 lah istilahnya gitu kan. Itu di tahun 2007-2008 kira-kira masa-masa itu, sampai sekitar 2011 itu kita pikir kita coba eksplorasi sesuatu yang sifatnya naratif gitu loh. Jadi kita coba bikin film pendek gitu. Jadi masih ada proses itu. Dan buat kita itu sebenarnya juga salah satu bagian di mana kita mencoba memaksimalkan pada saat itu udah masuk tuh DSLR ya kan gitu. Ya sebelum DSLR sendiri kita juga ada eksplorasi aneh maksudnya alat-alat lain yang kita oprek-oprek sendiri segala macam gitu, dan itu yang pertama yang dilihat orang itu dari wedding clip versi 2 itu tadi gitu. Nah setelah itu sekitar setahun 2 tahun kemudian itu masuk tuh DSLR gitu kan. Pada saat itu DSLR pun masih banyak kesulitannya secara teknis ya kan. Kayak misalnya kameranya nggak bisa hasil videonya, filenya udah langsung jadi file, enak banget ya kan. Kita transfer segala macam. Lebih praktis. Tapi masalahnya adalah file itu terlalu berat untuk diedit langsung. Pada saat itu kan kita butuh proxy ya, jadi kita harus convert dulu itu ke proxy supaya bisa diedit dengan enteng. Habis itu kita replace lagi balik ke file raw-nya istilahnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya belum banyak yang bisa pada saat tahun-tahun pertama ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga kita di situ kita coba cari caranya gitu gimana supaya bisa dimaksimalkan, dan ya mungkin kita termasuk orang-orang yang awal ya untuk pada saat itu. Dan itu kita coba kita tuangkan yaitu dalam bentuk naratif, kita bikin film pendek gitu. Pada saat itu di film untuk di film-film itu masih, nah justru di sana itu pada saat itu baru orang mulai beralih dari orang-orang film beralih dari kamera celluloid ke digital. Itu baru awal-awal gitu. Ya. Nah itu kalau nggak salah videonya itu sempat menang ya award ya. Pada saat itu kita ya? upload ke pada saat itu kita upload ke Facebook ya. Nah itu kita juga mencoba memaksimalkan media sosial pada saat awal-awal sih ya. Itu kalau di Indo, maksudnya pada saat di sini itu akhirnya orang lumayan tertarik untuk nonton, dan dari situ kita lumayan dipanggil untuk screening offline. Nah terus akhirnya kita masukin ke festival pada saat itu yang Jepang dulu ya. Ya, jadi sebelum itu maksudnya sebelum kita masukin ke festival itu intinya adalah gini, film pendek itu sesuatu yang mungkin cukup baru ya di masa itu ya, yang bisa dibuat dengan kru yang sangat sedikit dan dengan keterbatasan yang ada, tapi kita memaksimalkan sisi digitalnya gitu loh, karena kita sudah terbiasa dari wedding. Jadi ini lucu nih. Jadi kalau menurut kita ya, kalau antara dunia wedding dengan film gitu ya, ini coba cari keterkaitannya bahwa sebetulnya orang wedding itu yang duluan mengadaptasi digital kamera. Video. Betul. Ya, baru akhirnya masuk ke film gitu. Nah, kamera yang benar-benar profesional untuk untuk produksi film ataupun komersial iklan segala macam itu adalah Red One kamera
dari Red. Sekarang Red itu udah diakuisisi oleh Nikon. Nikon ya. Jadi itu kamera pertama yang itu yang benar-benar Digital, buat menjadi film. ya untuk film dan commercial works. Jadi tapi untuk DSLR sendiri gitu ya. Itu yang pertama kali istilahnya mengeksplorasi dan menggunakan itu dengan sungguh-sungguh itu adalah orang wedding justru. Orang wedding, Iya, betul. Iya gitu. Pada zamannya tuh 5D Mark II ya. Iya, 5D Mark II, iya. Bener gitu, ya? iya. Jadi sebulan setelah kamera itu masuk di Indonesia kita langsung beli sih. Karena kita penasaran gitu, ya kan? Gitu bagaimana itu bisa dipakai dan segala macam gitu kan. Ini mungkin beberapa teman-teman yang juga awal-awal pernah coba 5D Mark II itu pasti akan merasa maksudnya kesulitannya Ada apa segala macam kesulitan, gitu. Tapi at the end benar kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang wedding dulu yang Bener sih. menggunakan itu Iya, gitu bener kan. sih. Ya mungkin Iya. itu salah satu kamera pertama yang konsep hybrid ya. Iya Bisa betul, foto, bisa foto, video. bisa video, Iya, betul. betul. Itu bisa dibilang Salah itu, satunya, benar. Konvergensi ya kata istilahnya pada saat itu ya. Iya. Oke, menarik banget sih ya. Nah itu kan dari background ini nih perjalanan tuh ya. Nah perjalanan udah tahu nih. Nah boleh tahu nggak kenapa akhirnya kalian stop? Tadi belum tanya tuh, kalian stop kenapa? Terus sampai akhirnya kalian memutuskan apa nih yang baru something new gitu? Oke, jadi pada saat itu gimana ya kita merasa kayaknya kamu dulu deh. Giliran susah. Nggak, sebenarnya kan ya itu ya, kita pada saat hingga sebelum 2017 tuh sebenarnya kita udah memikirkan bahwa kita nih akan stop gitu loh. Untuk menjalankan video wedding tuh akan stop ya. Anyway udah belasan tahun ya. Udah belasan tahun. Jadi memang nggak bohong lah masalah tenaga ya. Iya, umur gitu ya. Dan memang juga plus persaingan itu udah pasti lah gitu. Cuma memang kita udah harus prepare, kita tuh akan mundur, cuma belum tahu persisnya kapan. Betul. Sampai dia akhirnya juga ada usaha photo booth. Waktu itu sempat yang bareng sama 360 sama si siapa Jerry dan Mario ya. Ya itu terus udah gitu akhirnya kita berpikir apa ya yang kita bisa jalankan bareng, tapi kok kayaknya pingin keluar sedikit dari dunia kreatif yang berkaitan dengan kamera gitu loh. Akhirnya karena kita kebetulan juga seneng nongkrong di coffee shop, terus kita kalau membahas segala sesuatu tuh di coffee shop kita suka ambience-nya dan lain-lain lah ya. Akhirnya kita memutuskan yuk nyoba F&B. Nah gitu. Jauh ya loncatnya Jauh ya. Ya, sebetulnya mungkin jauh nggak juga ya, karena tergantung melihatnya bagaimana iya, nih. Soalnya kita tetap melihat F&B ini juga tetap ada sisi kreatifnya gitu Betul. loh yang kita bisa tuangkan. Ada artnya ya. Betul. Jadi bukan cuma jualan produk, itu Bener. bikin terus jualan produk ya nggak cuma itu gitu. Nah ini kira-kira formatnya apa nih yang bisa istilahnya mengcombine dua hal itu gitu ya. Ya salah satunya adalah coffee shop ya. Gitu kan orang kan maksudnya ya cukup banyak sih yang kita tahu juga orang-orang kreatif itu seneng kopi gitu kan. Pada saat mereka mau brainstorming ide apa segala macam itu kopi dan coffee shop itu ambience-nya itu sangat istilahnya mendorong inspirasinya gitu loh istilahnya gitu. Jadi kita pikirnya ke sana sih. Jadi ada artistiknya, ada arsitekturnya, ada musiknya ya kan, ada Iya, taste-nya. iya, Nah, jadi iya. semua Semua indera dapat. kita tuh Itu, ya. itu terpicu ketika ada di coffee shop gitu Oh loh. buatlah kopi. Nah terus habis itu yang oke ya waktu itu kopinya adalah namanya kopi rumahan ya, kopi rumahan ya yang ada di waktu itu di pasar Pik ya. Dan Pasar masih Pik. banyak yang nyari juga sampai sekarang. Banyak banget. Itu kan Banyak yang nyasar sebenarnya. banyak ya kan. Itu sampai waktu itu sempat gua kan gua nggak pernah ketemu lu sono Gung. Gimana? Di kopi rumahan. Nggak janjian sih. Iya sombong sih lu. Gue kayak berapa kali kesana kayaknya. Nah itu emang kopi rumahan itu menurut gue konsepnya bagus banget ya. Memang ditaruh yang namanya seniman pasti ada rasa idealis. Ditaruh rasa. Kalau pas gue kesana tuh ada rasanya tuh. Nggak tahu kenapa tuh kayak ada kangen aja mau kesana lagi. Ini beneran ada yang mau kangen mau kesana lagi. Kapan ya kesana lagi yuk ngumpul. Nah itu yang ngajak teman-teman kumpul. Kecuali bapak ini nggak pernah ada nih. Selalu nggak pernah ada. Sering gua. Selalu di kantor mulu kerjaannya. Edit mulu. Nah itu akhirnya kopi rumahannya kan sempat
ya yang kita tahu nih, mungkin teman-teman yang tahu di Pasar Pik itu ada kopi rumahan. Mungkin kalau teman-teman belum kenal sama Koyan sama Civira, itulah ini mereka nih di balik bilik-bilik itu tuh ya sebenarnya gitu ya. Nah, tapi sekarang kebetulan tuh kopi rumahan ini sudah tidak ada nih, ya kan, vakum lagi. Vakum dulu. Vakum dulu lah. ya kan. Ini yang gue bingung teman-teman ya. Kalau menurut gue sih Koyan sama Civira ini memang orang yang nggak bisa terlalu lama di zona nyaman lah. Menurut gue, jadi pengen coba sesuatu hal yang baru. Kayak misalnya, soalnya emang kalau dilihat dari orangnya juga dari video wedding, jadi emang passionnya ya dia ngulik terus. Iya, ngulik terus mulai dari kamera, dari video-video wedding yang kalau misalnya kalian bisa dilihat nih emang beda dari yang lainnya. Jadi kayak emang nggak biasa lah dilihat sama orang-orang pada zaman itu. Jadi yang berhubungan filmmaker nih, sekarang kan kopi udah berhenti lagi nih. Ya kan ya, gue bingung nih antara udah wedding clip bagus tiba-tiba vakum. Terus habis itu ini kopi pun bagus gitu, banyak yang cari, vakum lagi gitu kan ya. Nah sekarang kalian ngapain nih sebenarnya nih? Kan tadi bilang filmmaker nih, gue gak tahu apakah kalian balik lagi ke buat film lagi atau gimana atau buat apa kek gitu. Kalian ngapain nih sekarang nih jadi nih? Ya, boleh jadi tahu gak? Ya sebetulnya di kedua bidang yang tadi disebutin, jadi kita tuh bukan kayak kutu loncat ya. Jadi kayak misalnya ini coba ini bosan terus lompat, enggak juga sih. Jadi semua itu tetap ada pertimbangan, maksudnya urusan transisi secara urusan finansial juga ya kan, secara hitung-hitungan juga kita tetap ada sebetulnya gitu. Bukan kayak misalnya bosan ini udah tinggal lah gitu kan, udah nggak mikirin apa-apa, enggak sih. Gue kira itu jelas juragan gitu kan. Enggak juga ya. Itu kelihatannya seperti itu gitu kan. Tapi Sultan sih bebas. Bebas ngapain aja. Gitu. Jadi kita banyak pertimbangan yang lain-lain juga. Cuman kalau orang ngelihatnya seperti itu ya kita juga bingung ya jelasinnya gimana ya. Sebenarnya nggak persis seperti itu sih. Jadi tetap ada transisi, tetap ada perhitungan, tetap ada pertimbangan segala macam gitu. Nah sekarang kalau ditanya itu kita sekarang ngapain gitu ya. Jadi kopi itu dua bidang itu juga kita jalanin cukup lama sih ya. Kayak wedding video itu belasan tahun ya. 14 tahun ya. Jadi kopi sendiri juga 6 tahun ya akhirnya ya. 6 tahun gitu. Jadi sebenarnya bukan masa yang singkat untuk kedua bidang itu gitu kan. Betul. Ya kan. Jadi sebenarnya dengan segala macam pertimbangan kita juga pada akhirnya sampai di titik misalnya kalau ditanya sekarang ngapain gitu ya. Sekarang kita sebenarnya mencoba untuk eksplorasi hal lain sih. Salah satunya adalah balik ke film gitu. Karena ya kalau gue pribadi gue sebenarnya pada saat di poin tertentu itu gue berpikir sebetulnya gue seneng dari dulu itu gue seneng sesuatu yang naratif gitu loh, cerita gitu. Jadi dari kecil itu gue seneng banget baca buku ya, yang sesuatu yang gue di tahun berapa itu gue udah nggak meneruskan itu lagi gitu. Gue baca buku, gue nonton film, dan itu semuanya cerita gitu. Dan ceritanya itu cerita-cerita kayak terutama gue seneng banget cerita-cerita misteri, cerita yang kayak aneh-aneh gitu loh, yang kayak out of this world gitu kan. Science fiction terus apa segala macam, jadi yang ada kayak ada konsepnya gitu, ada konsep besarnya gitu kan. Ini sebenarnya tentang apa sih gitu, kadang-kadang diceritakan dengan point of view yang berbeda gitu kan. Kayak misalnya pada saat awal kita nonton begini-begini, ternyata begini, ada sesuatu yang besar di balik itu gitu. Jadi gue seneng banget dengan sesuatu yang naratif gitu. Dan di wedding video kalau misalnya orang tanya lu kan bisa ini wedding video, menurut gue sih itu agak berbeda ya gitu. Maksudnya wedding video itu bukan yang nggak ada naratifnya, ada, tapi itu buat gue seperti dokumentasi gitu loh. Jadi antara film dokumenter dengan film naratif itu beda sih ya. Jadi film fiksi ya, film fiksi itu kita bisa ngarang ceritanya gitu. Kadang-kadang kalaupun itu diangkat dari kisah nyata, tapi itu anyway juga ada dramatisasinya apa segala macam ya. Mungkin kadang-kadang ada juga yang ngerubah sedikit apanya gitu kan. Jadi menurut gue supaya lebih seru ya. Iya, supaya lebih seru atau apa gitu kan. Jadi ya itu gue seneng itu sesuatu yang naratif gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ini gue coba balik lagi pada saat di tahun 2011 itu kita coba bikin film pendek, terus kita ada setelah itu film pendek yang pertama itu kita pernah submit ke festival di Tokyo, itu masuk sebagai official selection. Sama di Singapura. Ya sama di Singapura. Terus dari gitu berikutnya lagi kita bikin film pendek kompetisi ya. Pada saat itu kompetisi Face Week itu diadain sama beberapa filmmaker yang
udah nama-nama besar lah ya, nama-nama yang udah established banget kayak Joko Anwar segala macam. Itu kita masuk juga sebagai yang terpilih, maksudnya beberapa ya dengan tim-tim yang lain beberapa. Pada saat itu kita produksi. Nah setelah itu kita justru itu tadi pertimbangan dan perhitungan. Jadi ada pertimbangan di mana kita harus mengamankan finansial. Jadi kita sudah spare cukup banyak waktu pada saat itu sambil jalan ya, kita juggling video wedding juga gitu. Tapi kita lihat, wah ini kayaknya kalau untuk jangka waktu pendek film ini nggak kurang secara finansial dan segala macam itu kita nggak bisa kita memastikan itu bisa safe gitu. Jadi pada saat itu kita memutuskan untuk udah kita off dulu, kita mundur dulu. Kita terusin dulu wedding video, kita maksimalkan segala macam gitu kan. Anyway kita juga banyak tuntutan lain ya, maksudnya kayak misalnya ya itu balik lagi secara finansial gitu. Kita juga harus menghidupi keluarga, kita harus realita lah ya. Iya itu realita gitu yang kita nggak bisa ini. Jadi pada akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke wedding video, dan untuk film kita mundur gitu. Maksudnya kita mundur. Dan ya itu kejadian sampai belasan tahun kemudian, sekarang kita baru mau mulai lagi. Pada saat kita lihat lagi, kita istilahnya kayak masuk ke dalam satu ruangan. Gila nih orang, dalam ruangan ini orang udah banyak banget gila. Dan mereka hebat-hebat gitu loh. Jadi kayak gilanya orang udah bisa sampai segini ya. Jadi itulah masa belasan tahun itu seperti itu. Perkembangannya segala macam seperti itu. Itu juga terkait dengan perkembangan teknologi ya. Media sosial makin canggih, teknologi kamera makin canggih, semua orang bisa ngapain aja gitu kan. Jadi itu yang membuat itulah tantangannya sekarang gitu ya kan. Tapi balik lagi gitu, untuk hal yang sifatnya naratif gitu ya, itu tetap membutuhkan tergantung manusianya gitu loh. Jadi itu yang membuat kita juga melihat maksudnya kemungkinan kita masih berani mencoba tuh karena ada kemungkinan itu. Ini tanda istilahnya keywordnya adalah mencoba sebenarnya. Kita coba gitu. Kita bukan memastikan bahwa enggak dong, gue udah senior nih ya kan, gue dulu bisa bikin ini, itu nggak berlaku sekarang gitu. Jadi kita cuma bisa mencoba sesuatu yang kita masih bisa, kita pikir masih kita punya potensi di situ. Karena jedahnya itu udah belasan tahun nih ya. Kan terus tiba-tiba kalian, wih ini kok udah sampai segininya, baru mulai melek, wih kok udah segininya. Itu ada rasa tantangan tersendiri dong berarti dong. Betul. Ya kan? Iya. Jadi makanya mulai menyemplungkan lagi diri ke sini nih. Iya. Nah berarti sekarang udah mulai ada film yang dibuat? Sekarang berjalan, sedang berjalan. Itu kita bikin web series ya sebenarnya. Durasinya pendek sih, 10 menit kurang ya. Itu Barang Agung. Oh ini apa nih? Ini gue kira itunya, gue kira dia tokoh utamanya, ya kan? Cocok ya tokoh utama nih, berkarakter mukanya kalau gue lihat ya kan, bisa nih kita potong-potong nih. Nah ini filmnya film apa, mengenai apa nih? Ini web seriesnya tentang apa nih? Ya genre-nya sih tetap horor ya. Jadi karena suka horor. Ya. Gue suka horor, tapi maksudnya beberapa tertentu ya. Selain horor juga ada science fiction apa segala macam. Tapi gini, kenapa horor? Itu banyak banget yang nanya kenapa horor gitu. Even kita ngadain Instagram live gitu juga orang nanya kenapa horor gitu kan. Bukan karena gue secara pribadi suka, mungkin dia nggak terlalu ya. Dia lebih ke drama, lebih ke genre yang lain. Tapi kalau buat gue secara medium bercerita itu horor itu menarik gitu. Maksud gue kayak misalnya seringkali kan horor itu identik dengan cerita-cerita dengan plot twist lah, terus dengan ada strukturnya gitu loh. Bagaimana lu menakuti orang, bagaimana lu bikin di horor itu yang paling penting tuh sebenarnya bukan nakutinnya, bukan jump scares-nya, bukan penampakannya, bukan, tapi antisipasinya. Nah itu yang kita juga sambil belajar ya, sebenarnya kita membuat antisipasi gitu loh. Itu jadi jadi gini, misalnya gini, scene horor nih, kita ngomong scene horor ya. Jadi ini sebelum itunya keluar gitu ya, setannya keluar itu, misalnya kita ngomong horor setan lah ya, supranatural. Jadi sebelum setannya keluar, atau mungkin pembunuh lah ya, pembunuhnya keluar, apa dulu yang dilihat, dialami sama karakter yang lagi di layar. Jadi misalnya ini calon korbannya nih ya kan, gitu kan. Itu ibaratnya harus bisa ditempatkan si karakter itu seperti si penonton gitu. Jadi itu penting ya kan. Nah, antisipasi itu adalah antisipasinya apa nih akan terjadi terhadap karakter itu, terhadap penonton. Ya kan, apa yang akan dilihat dia gitu loh. Jadi itu dibangun dengan pelan-pelan. Kadang-kadang kan dikibulin ya.
apa gitu terus ternyata bukan gitu kan. Jadi anjir, itu yang menarik. antisipasi. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Jadi yang menarik dari film horor tuh ataupun bahkan thriller ya, itu adalah itu gitu antisipasi. Jadi itu salah satu unsur yang menurut kita itu seru gitu ya kan gitu. Nah itu baru part-part sedikit kecil-kecil dari ceritanya gitu. Jadi dari keseluruhan ceritanya. Nah yang menurut gua menarik juga adalah struktur gitu loh. Struktur itu penting gitu. Jadi kan struktur itu kadang-kadang ada yang bagi kayak di film Jatuh Cinta seperti di film-film itu dibagi secara 8 babak ya kan. Ada apa. Nah kalau misalnya secara umum itu ada 3. Ada act 1, 2, 3 gitu kan. Jadi itu biasa formula itu yang sering dipakai gitu. Nah kadang-kadang ada juga yang mengacak-acak itu gitu kan. Dan itu dia bikin bisa jadi menarik gitu. Jadi macam-macam lah ininya gitu. Tapi intinya sesuatu yang naratif itu buat kita seru gitu loh ya kan. Gitu. Jadi penonton misalnya ekspektasi penonton tuh gue akan nonton film seperti apa gitu kan. Tapi at the end mungkin dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu gitu ya kan ekspektasinya gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya berarti penontonnya kecewa gitu misalnya. Ya berarti lebih gagal. ke situ sih ya. Ya gagal enggak juga lah gitu. Itu masing-masing penonton kan punya ininya sendiri ya. Iya betul. Gitu, ya. betul. Kalau yang 2011 itu thriller ya. Thriller, iya. Betul, Iya. psychological thriller. Kita sebenarnya namanya. Iya, kalau Yours. yang Yours Truly psychological Yours Truly, thriller, iya. kalau Dan yang Mealtime itu tentang Mealtime monster. itu horor ya, Iya. horor. Itu tahun berapa? 2012 ya, Mealtime ya. 2011 juga. 11 bukan Iya, 12. 2011. Jadi Yours Truly itu kita 2011 awal, Mealtime itu pertengahan ke akhir. Oh gitu ya. Iya, Lupa. Mealtime itu pertengahan ke akhir. kalau nggak Nah salah. itu kan udah 13 tahun lah ya, 13 tahun. 13 tahun. Itu menurut lo ya perbedaan yang paling mencolok waktu syuting di tahun itu sama sekarang apa nih? Yang paling mencolok ya pada saat syutingnya ya. Iya. Pada saat syutingnya apa ya yang mencolok ya? Kalau nggak pas prosesnya ada bedanya gak sih waktu zaman 2011 nih sama Kalau dulu sekarang? kan yang Yours Truly memang kita benar-benar baru pertama kali bikin Iya. film. Jadi Iya. dan Jadi- kita tidak ada background film sama sekali gitu loh. iya. Jadi kita benar-benar belajar dari bikin skrip itu aja belajar gitu. Jadi Oke. mungkin itu banyak sekali cara yang salah Oh dan iya, apapun formatnya yang apa segala macam itu jadi ala-ala tidak kita sesuai aja. kaidah lah gitu kan. benar. Jadi karena pada saat itu juga resource untuk kita belajar sendiri di luar sekolah film itu sangat minim sekali gitu ya kan. Kalau sekarang kan mau bisa dari mana aja, Google lah segala macam gitu kan. Jadi makanya itu dia pada saat kita masuk ke ruangan yang sama orangnya udah banyak banget gitu dan mereka bisa apa aja gitu ya kan karena resource mereka untuk belajar itu banyak sekali gitu kan dan ini tapi gini kita coba lihat balik lagi ya ini yang ini taunya ini yang ini taunya ini yang ini taunya ini gitu kan tapi mungkin ada hal-hal yang kita masih punya gitu loh jadi misalnya mungkin apa ya yang kita punya ya Ide. ya kita nggak tahu sih tapi sebelum benar-benar orang lihat apa yang kita kerjakan Cuma kalau dari Iya. sisi kita merasa kita masih punya ide. Ya, Iya. kita Itu sih, masih punya kita masih ide dan mungkin ada beberapa hal yang kita mungkin lebih mature ya daripada mungkin yang ada sekarang mungkin ya gitu. Tapi ya mungkin ya itu kita nggak klaim seperti itu tapi kita lihat diri kita sendiri, kita lihat orang lain gitu kan. Kita harus belajar gitu kan. Kita banyak belajar sih dari orang-orang yang baru gitu segala macam. Ya itu sih yang kita pikir mungkin beberapa hal itu kita masih bisa kita coba kerahkan lah potensi itu gitu kan. Itu aja sih. Kalau bedanya sama yang sekarang kita bikin adalah Secara kita produksi iya, jadi maksudnya untuk ada beberapa hal yang kita coba belajar dari yang lalu gitu loh. Iya. Jadi yang lalu kita kira-kira apa yang salah ya, apa yang kira-kira bisa diterapkan lagi lah dari situ sih kita mulai di production ini kita coba. dan Di-improve gitu ya. Iya, dan actually kita pada saat production yang series ini yang baru web series ini judulnya Gentayangan by the Iya, way. by the way. Oh, Dan Gentayangan. kita actually belajar dari siapapun yang kita ajak gitu loh. Kayak kontributor ya. Karena kan ini kan low to no budget ya. Jadi kayak yang kita ajak itu ya memang kita udah ngomong memang ya tanya Agung lah. Jadi Gimana gue mukanya gini? tidak berbayar malah dia harus kayak Mengeluarkan- beberapa orang beberapa orang contribute ya. Jadi maksudnya mengarahkan apa yang dia punya dan untuk project ini gitu kan. Jadi dan tidak dibayar gitu kan. Yeah. Jadi kita belajar banyak gitu loh. Jadi kayak misalnya dari Agung kita belajar sekarang
untuk pengambilan gambar nih begini nih gitu kan. Terus nanti kalau misal dari beberapa orang lain termasuk pemainnya gitu ya, kita belajar gitu loh bahwa oh sekarang kalau misalnya acting nih udah seperti apa gitu dan segala macem gitu ya kan. Itu sih kita belajar gitu. Ini bahkan sama pemainnya pun juga ini itu apa? Sebagai distributor gitu. Apa sebagai Distributor. kontributor. Mau jualan. Distributor. Ya, jadi kontributor. pemainnya sendiri juga kontributor. Di situ ada episode yang dimana semua pemainnya itu tergolong newcomer ya, jadi kayak baru sama sekali. Tapi yang kita salut tuh mereka tuh ininya profesional ya, attitude-nya. Jadi kayak misalnya dengan kondisi syuting yang kurang kondusif, mereka anyway bisa itu ya, bisa tetap cheer up, bisa saling menyemangati, bisa ngasih apresiasi, bisa apa gitu kan. Luar biasa. Iya, jadi itu kita belajar dari situ gitu loh. iya. Jadi kalau kitanya kayak aduh gila ini capek banget ya. Kita ini shotnya belum dapat. Tapi semangat mereka lagi. Iya, mereka Semangat lagi dulu, mereka. gitu kan. Gitu, iya. Dan kelihatan mereka passionate semua Iya, sebenarnya. passionate banget gitu. Jadi kita Gila, appreciate. iya. Luar biasa. At the end kita berharap ya benar sih, kita berharap siapapun yang contribute di sini gitu ya, itu akan mendapat kebaikan dari project ini. Amin. Gitu, ya kan? Gitu. Kita nggak tahu apa ya gitu ya. Kita berharap yang terbaik lah buat siapapun yang semua ikutan. ini ya. Gitu. Benar sih. Gitu. Luar biasa Agung. Nah, ngomong-ngomong soal web series nih ya. Awalnya nih kalian memutuskan untuk membuat web series Gentayangan ini nih. Gimana sih backstory-nya? Ceritain sedikit dong. Ya kok bisa Sebetulnya project ini sudah cukup lama Iya, ya. Gentayangan Kita itu udah dari tahun 2015 ya. 14 atau 15. Jadi kita tuh gitu. pengen bikin jauh sebenarnya ya? dan namanya Gentayangan. Benar, persis Dan Gentayangan. kita udah ada Iya. ceritanya. Satu pada saat itu ya. Satu atau dua lah ya. Cuma memang akhirnya kita mengurungkan niat untuk memproduksi yaitu karena berbagai hal. Iya. Nah, akhirnya ya udah kita wujudkan sekarang tapi dengan cerita yang berbeda. Iya, soalnya kemarin sempat live juga ya dan kelihatan tuh orang-orang yang nonton juga animonya tuh kayak apa ya, nunggu-nunggu banget nih. Kayak emang bener-bener excited banget nih sama project ini. Mudah-mudahan. Iya. itu Tapi kapan rencananya mau dimunculin? rencananya Akhir akan Oktober. tayang ya. Tayangnya akhir Oktober. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya ini. Akhir Ya. Oktober. Ini masih di render sama Waduh, belum selesai. Oh, oke. Jadi gue bisa dapat orang pertama dong, ya kan? Bisa lihat dulu. Udah beli belum? Oh, udah Nggak bisa, merchandise. beli dulu. Kalau mau gala premier Nah iya, langsung kita set up di sini. Oh, ada. Yang udah 800. Oh, Langsung set up. oke. Ini Beli di mana? ini Beli di Tokped. Tokopedia apa nih? Faktap ya? iya Comic Five. Faktap ya? Faktap ya? Di Tokopedia Faktap itu ada ya. Ada. Jadi ini cinematographer merangkap main salesnya dia ya, marketingnya Oh, ya. luar biasa ya. Ya, marketing manajernya nih Agung. Ya. Jadi buat tadi- teman-teman yang mau bajunya boleh cek di link, Tokopedia di link di bawah ini. Atau nanti kita mention di ini caption. Gak bisa Pokoknya di-caption. bajunya bagus, terus juga desainnya juga by Komik fakta. Komik Komik Fakta. Fakta. Nah, Itu desainnya keren itu banget sih keren tadi banget lihat sih ya. desainnya. Thank you. Nah cuman BTW apa namanya Agung ini ya dia menginin karakter dengan tayangan banget sih. Jadi dia ngasih gue linknya kan, ini linknya Mike gitu kan ya, gue buka linknya. Terus dia tuh nungguin gue di belakang gitu kayak hantu gitu kayak ngeliatin aja gitu kan. Lo klik lo gitu. Iya kapan klik lo gitu kan. Lo hati-hati teman-teman buat yang belum daftar ya nanti tiba-tiba ada Agung di sebelahnya gitu kan. Agung akan gentayangan Di mana-mana. tempat kalian ya. Oke. BTW teasernya nih, kita kapan mau Secepatnya, launching nih Pak. teasernya? Nah, ini rendernya belum selesai. Waduh. Wih nanti boleh dong pas dicuplikan dikit pas ada video ini cuplikan dikit boleh dong ya. Dikit aja gitu. Hah? Ya tergantung Bapak Direktur. Boleh nggak Gua dikit-dikit. tinggal pencet doang. Dikit aja gitu ya. Oh, boleh nggak Gung? Sedetik ya. Waduh, sedetik. Tergantung kalau beli yang 800 bisa lah setengah. Ya mana bisa orang kan itu. Oke. Nah jadi terus apa nih harapan kalian ketika web series ini akhirnya animonya banyak nih orang-orang semua segala macam, kedepannya kalian mau ngapain nih?
Apakah mau ngelanjutin lagi buat film lagi atau Ya, gimana? jadi kenapa juga kita bikinnya web series bukan kayak film pendek segala macam? Sebetulnya awalnya kita pengen kickstart lagi ya, tapi karena kita juga sadar diri, sadar kemampuan, jadi kita mulai dulu dengan sesuatu yang lebih simpel ya. Jadi kita Small selalu step bilangnya ya? itu micro series gitu, karena memang mikro gitu, dari budget iya mikro ya kan, dari skillnya kita juga masih mikro gitu kan, jadi durasi juga mikro segala macam. Termasuk itu ya settingnya apa segala macam ya, itu benar-benar dan ceritanya itu sangat mikro, ceritanya nyaris one location lah ya kayak gitu ya. Lu tau nggak yang lucunya ya, kenapa gue bisa jadi DOP di project ini ya? Itu karena gue ke rumahan waktu itu. Iya. Justru gue yang nawarin. Iya. Rumahan apa? Rumahan kopi? Di rumah Iya, kopi, iya, beneran. iya, Oh, masih belum tutup iya. nih. Berarti udah lama dong. Iya. Iya. Oh, udah lama banget dong jadi ini. Enggak lah, itu Enggak. sekitaran tahun lalu lah ya Gung ya kayaknya. Iya, berkat. Rumahan tutup kapan emangnya? 2023 akhir. Oh, 2023. Iya, hampir setahun lah. Iya, sekitar tahun 2022 lah ya, after COVID lah ya. Iya, Gua itu awal-awal, terus habis itu pembicaraannya makin serius itu memang di 2023 sih. Jadi dari situ kita baru tahu maksudnya Agung ini juga cukup ke urusan film ya kan. Waktu itu kan Agung katanya dia sering iniin ke komunitas film apa segala macam kan. Terus gue pikir ini lumayan connect nih gitu kan. Soalnya kalau enggak kan kita sulit ya bicara dengan orang yang mungkin nggak terlalu interest ke film dan segala macam gitu kan. Jadi ini kayaknya pas juga nih gitu. Kenapa kita nggak coba kita ngomongin lagi gitu kan, kita bahas lebih jauh lagi gimana nih kita bisa bareng nggak gitu bikin sesuatu gitu. Jadi makanya akhirnya kita juga sebelumnya ada rencana kolaborasi project yang lain juga berkaitan dengan film dan naratif kan. Tapi itu kita akhirnya pending dulu dan yang jalan si Gentayangan ini dulu karena kayaknya sih lebih realistis ya untuk kita jalani itu dulu gitu. Oh, oke. Nah, tapi kalau pengen tahu deh, kalau misalkan buat film kayak gini, web series gini ya, kan gue nggak tahu nih, gue bukan anak film nih ya. Tapi itu gimana cara kalian bisa dapat making money-nya dari mana ya, kayak gitu ya? Oh, untuk monetasinya sebenarnya untuk film pendek ini masih susah ya di Indonesia ya. Ada berbagai macam cara. Ada juga yang mungkin mereka pitch ke korporasi untuk dibikinin iklan dalam bentuk naratif ya. Jadi kayak pas kita tonton, oh iklannya kayak film pendek nih gitu kan, atau kayak series gitu. Beberapa udah melakukan sih memang. Nah itu mungkin monetasi dengan cara itu, atau monetasi dengan ya kayak kita ini, kita sebenarnya awalnya nggak terlalu mikirin bagaimana untuk monetasinya dulu gitu kan. Mungkin kita pikir oh yang penting kalau ini ya kita nanti belakang kita coba crowdfunding aja gitu. Jadi ya itu yang sedang kita coba sekarang gitu. Makanya klik ya langsung ya Gung. Iya. Mau nonton nggak? Nonton nggak di sini? Mau. Beli dulu. Langsung ditagih anjir. Langsung setup. Marketingnya Kita garis setup keras nih. nih. Iya. Langsung udah stereo, Dolby digital. Ya luar biasa nih. Jadi ya mungkin boleh nanti mau di playnya di mana nih ya? Maksudnya caranya mau di Jadi kan project ini kita kolaborasi ya, sebenarnya kolaborasi sama Komik Fakta. Itu untuk Untuk merchandise. merchandise-nya dan kolaborasi bersama Habis Nonton Film. Ya, nah, jadi- itu sarana untuk kita, media untuk kita penayangan di YouTube. Di Oh, di YouTube channelnya YouTube. Habis Nonton Iya. Film. habis nonton film Iya, YouTube iya. habis nonton film Iya, ya. iya. Bisa nonton di sana dan itu tanggal berapa? Nanti kita announce. Iya, tanggal. nanti kita Oh, announce. belum. Iya, ini tergantung renderan balik lagi. Iya. Waduh. Aduh, ini berat nih habis ini Tergantung mic habis sebenarnya podcast. kalau udah diklik Iya. nih. Habis podcast sih pokoknya runner harus ini ya. Rendernya jadi lebih lancar ya Ini Gung ya. tergantung Lancar, crowdfunding lancar. juga ini Iya sebenarnya. betul. Waduh, ini crowdfundingnya kalau misalkan crowdfundingnya nggak kumpul nggak bakal muncul nih film sebagus ini nih. Secara filmnya buat menarik banget tuh, gimana cara buatnya satu scene, bukan satu scene, satu lokasi, tapi bisa buatnya orang-orang tuh bisa dapat antisipasi ngomongnya, bener ya? Atau Iya, gimana? itu sebenarnya antisipasi itu part adalah itu. part dari Part of satu film lah. satu Dari satu film, film. terutama yang berkaitan dengan film horor gitu Betul. kan. Iya. Reaksinya adalah dari antisipasi itu orang tuh bisa kayak gini ya? Iya, Gitu ya? iya, Kayak gitu iya, kan kayak iya. Antara terus pas ditipu, ya elah bohong. Iya, iya. Terus tiba-tiba muncul wah gitu ya. Tapi zaman sekarang ya lebih susah gak sih orang buat antisipasi horor daripada zaman dulu nih? Kayak zaman sekarang kan. Enggak juga. Karena maksudnya- digital ya. Iya karena digital. Kayak sekarang lu nonton di YouTube juga udah banyak tuh Iya, setan-setanan ya kan.
Jadi orang udah terbiasa melihat kalau zaman dulu kan kayak zaman film Susana tau nggak lu kayak wah kayak dulu pas kita nonton kan kayak serem banget ya, tapi begitu kita nonton ulang kayak jadi film komedi. Jadi biasa aja. jadi biasa aja bukannya gimana ya. Tapi gue nonton film horor tetap gue ketakutan sih. Iya. Ya berarti lu Ya, memang penakut. penakut ya kan. Tapi ya maksudnya itu nggak masalah Iya, gitu iya, kan. Mungkin bukan genre yang lu prefer misalnya gitu kan. Tapi menurut lu kalau misalkan ketika kayak audiens kayak gue takut nonton dan gue akhir takut, berarti itu berhasil dong. Berhasil. Berhasil. Bisa dibilang berhasil lah. Walaupun nih secara film, gue soalnya kemarin nonton satu film ya di bioskop baru-baru ini lagi terkenal banget nih, horor ya kan ya. Takut, gue ketakutan bilang, wah takut lah gitu kan. Tapi pas di belakangnya itu feel gue untuk kayak biasanya kalau nonton film horor takut banget tuh, gue bisa di rumah tuh ketakutan, ya kan. Kamar mandi aja takut gue. Nah justru itu adrenalin. Adrenalin kan. Nah, tapi kalau yang kemarin itu gue nonton takut pada saat bioskop, tapi pas sudah sampai rumah biasa aja. Bahkan gue curhat sama istri gue bilang filmnya kok kayaknya nggak ori ya gitu, kayak walaupun kisah nyata tapi kok kayak nggak ada ngikutin salah satu film gitu loh, horor lainnya. Tapi Jadi ini nyambung kan nih? Iya kayaknya nyambung. Tapi menurut gue ya kalau film horor itu nggak cuman tentang takut atau enggaknya sih, Iya lebih sih, ke betul. experience, terus kayak storytellingnya juga. Betul. Iya, Iya, nggak banyak cuma aspek. Banyak nggak bisa faktor diukur, sih. nggak Iya. bisa diukur dari takut atau enggaknya doang. Iya. Makanya gue bilang, Termasuk itu salah satunya kayak misalnya takut tuh berhasil. kalau lu ngerasa itu nggak ori seperti kok udah copycat dari film lain gitu ya, itu juga salah satu maksudnya ya itu berkaitan dengan kreativitas dong ya kan. Iya. Maksudnya kan lebih ada nilai plus lagi satu film itu kalau dia create sendiri gitu. Kayak misalnya scene serem-seremnya gitu, kayak misalnya penampakannya daripada kayak misalnya kayak falak lagi gitu Wih, kan. sebutin Lu bisa falak. create sesuatu. Makin clear nih. Ya itu perbandingan yang paling umum kan. Kan Iya, sering iya, orang iya. sebutkan falak. Oh ya kan. falak ya, Iya, orang ngerti lah falak ya. Iya, daripada kayak misalnya kita sebutin sesuatu yang lebih jadul lagi kan. Ya, Nggak ngerti kayak- gua ya, nanti. pokoknya Gua intinya skip. falak itu kan yang paling dikenal orang kan. Betul. Secara umum. Tapi maksudnya kayak misalnya contoh bentuknya ya kan, bentuk Iya, mukanya kalau mirip-mirip atau cara nakut-nakutin lah ini mah mirip aja. Memang sih nothing new under the sun ya. Jadi maksudnya memang nggak ada yang ori gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. intinya ya jangan gitu, jangan plek ketiplek banget lah gitu kan. Iya iya iya. Dimodifikasi dikit lah ya harusnya. Ya tapi ya Mungkin kemarin ya. quietness lah itu. yang- Tapi emang sehari-hari ya, apalagi kalau misalnya menurut gue kita udah mengalami jam scare juga setiap hari. Apalagi yang naik motor ya di parkiran ya. Kalau Iya. tiba-tiba ada tukang parkirnya nongol gimana? Keluar dari minimarket gitu ya. Jam scare Pas juga. itu ya, pas Tiba-tiba. masuk nggak mobil ada juga, siapa-siapa. iya kan ya. masuk. Gue kadang-kadang suka tuh antisipasi nih. Iya. Yang dulu kanan kiri, nggak ada nih nggak ada, nongol juga. Pas mundur baru terus gitu ya. Jump scare. Zing gitu ya kalau ada musik. Horor juga itu sebenarnya. Iya. Oke, itu aja sih Gung. Gimana Gung? Lo mau nanya apa lagi Gung? Udah sih ya, menurut gue Tinggal kita tunggu aja nih ya kapan kita tunggu aja keluar filmnya gitu kan. nanti buat teman-teman yang mau nonton bisa di-update lagi nanti di Instagramnya Sina Etc. atau di habis nonton film atau di Komik Fatap juga nanti ada update-nya. Ya. Nanti juga kita ada screening offline ya. Ada. Screening offline tapi itu kalau nggak salah cuma 40 orang ya kapasitasnya ya. Enggak 40 orang sih, lebih ke kita khususkan untuk Iya. cast and crew dan juga Sama yang yang ikut crowdfunding. Ikut crowdfunding. Kalau teman-teman yang misalnya dari luar yang bukan cast and crew yang bukan crowdfunding juga tapi mau nonton juga bisa harus atau nonton enggak? Bisa langsung klik itu tadi. Oh, tapi nggak bisa offline ya, nggak bisa bisa, screening ya. nggak bisa Nah, itulah makanya beli dulu. Ini gue jadi penasaran beli offline di mana? Beli apa? Gue mau nonton offline di mana screeningnya? Oh, ya itu nanti kita announce, tapi itu memang Oh, masih dikhususkan belum. untuk itu kita cuma ngadain sekali sih ya. Iya, Untuk itu screen cuma ngadain offline. Jadi sekali, itu ya. mudah-mudahan beberapa hari sebelum tayang online gitu. Jadi kita kenapa kita ngadain screening offline? Ya memang salah satunya buat experience bareng-bareng, nonton bareng sama cast sama kru, terus juga dengan para tanda kutip para penyumbang gitu ya yang ikut crowdfunding gitu. Itu Jadi- nanti akan ada tanya jawab. Ada.
Q&A ada. Ada sedikit Ada. lah ya, mungkin kita Tetap juga ada. ceritain latar belakang. Iya, Nah, sebelum selesai, ini cerita sedikit ya tentang proyek kentayangannya. Kenapa Oh, iya, menurut gimana? kita unik ya? Oh, Jadi iya. ini ceritanya kalau film horor Indonesia kan banyak banget tuh, kayak misalnya settingnya di desa, ya kan, settingnya tempat sepi, tempat mana nggak tahu di mana lah, antah berantah gitu kan. Nah, ini kita bikinnya memang di perkotaan. Jadi urban, perkotaan, dan settingnya keseharian. Bisa di mana aja, bisa di mall, bisa di di rumah sendiri, di apartemen sendiri, ya kan. Bisa juga nanti di toilet lah, di mana gitu. Jadi sesuatu yang emang kita orang-orang Kita di akses perkotaan sehari-hari itu ya. kita akses sehari-hari gitu. Betul. Jadi itu yang kayaknya masih jarang ada ya kalau menurut kita ya. Jadi itu yang istilahnya tanda kutip menurut Berbeda. kita unik lah, mudah-mudahan gitu kan. Jadi kalau untuk ceritanya sendiri nanti akan kita sepanjang perjalanan sampai sebelum tayang itu akan kita akan ceritain satu-satu, kita akan reveal satu-satu gitu. Jadi pantau aja IG-nya kita Ya. juga, Ya. Sina etc. Kalau misalnya setelah series ini nih, ada yang yang nonton kayaknya tertarik banget nih, terus minta lanjutannya, kira-kira dilanjutin nggak nih? Oh bisa kalau ada yang mau modal. Ya siapa tahu gitu kan, Ya. siapa tahu mungkin kayak teman-teman filmmaker lain juga yang tertarik untuk istilah contribute dan kita sih berharap banget ya, maksudnya series ini kalau misalnya menurut penonton menarik apa segala macam. Mungkin beberapa filmmaker mau, gue juga punya cerita nih, kayaknya seru nih gitu dengan format yang kurang lebih sama ya. Yang penting formatnya kan itu ya, urban, perkotaan, keseharian gitu kan. Kalau ada yang punya, gue yakin punya sih dan pasti oke dan pasti jauh lebih oke ya. Dan kita berharap ini ada yang mau bareng-bareng nih nerusin gitu kan. Ya, Tapi ya. kan namanya juga bikin film, semurah-murahnya berapa sih gitu kan. Ya. Meskipun cuma web series cuman di bawah 10 menit, tetap aja gitu ya, biayanya nggak kecil gitu kan. Gitu dan effortnya, waktunya gitu kan. Jadi kita berharap juga di satu sisi yang lain ada investor yang tertarik untuk mungkin nginvest untuk kita bisa terusin platform ini gitu Ya. kan, dan ya mungkin bahkan bisa dieksplorasi lebih besar lagi gitu ya, Ya, kan, betul. gitu, diekspansi lagi dan segala macam gitu sih. Harapannya sih itu. Sukses. Oke, sukses buat semoga sukses. Ya, semoga buat screeningnya, Iya. buat nanti Screeningnya akhirnya lancar-lancar publishnya, sampai- sama crowdfundingnya semua ya. Thank you. Ntar Semoga- boleh teman-teman yang tertarik boleh di itu nanti di mana? Di link di bawah ini. Ngaco emang ada di bawah ini. Bisa aja. Nanti ditambahin. Mumpung ini marketingnya ya. Iya, benar. Oh tulis aja Tokopedia fucked up gitu Iya, kan. iya, kira-kira Ya, oke. seperti itu. Oke. Bahannya bagus, kualitasnya juga oke pasti. Jualan banget. Dan desainnya juga top. Ya bisa lihat sendiri lah kalau penasaran ya. Thank you banget. Oke, terima Ya. kasih Ko Sama-sama. Ian, Civiera, thank you ya, thank you. Udah mengundang kami Oke, kembali. Thank you. oke. See you guys, thank you, bye bye.